Sore guys, ketemu lagi di podcast vlog pulang kerja. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat, sukses, karirnya lancar jaya. Buat yang baru kehilangan pekerjaan, jangan putus asa ya kan. Cari lagi ya kan, siapa tahu itu jalannya supaya kita lebih kreatif lagi, lebih mandiri lagi. Jadi kalau gue sendiri, gue masih budak korporat guys. Nah, kalau orang jadi budak korporat tuh ini apa namanya, yang dipikirin tuh besok kalau udah pensiun mau ngerjain apa ya gitu kan. Jadi biasanya orang tuh kalau udah jadi budak korporat gitu ya, itu udah keenakan gitu ya, udah terlena gitu. Makan gaji bulanan ya kan, kerja rutin, pulang, main sama anak, ya nikmatin hidup aja gitu. Tapi lupa merencanakan besok kalau udah pensiun tuh mau ngapain gitu. Karena gini ya kan, kalau lu jadi budak korporat, lo masih nyaman gitu terima gaji bulanan. Anggaplah mungkin lo terima gaji 20 juta gitu ya, dan lo mungkin bisa saving 5 juta lah untuk setelah dikurangi cicilan, untuk kebutuhan sehari-hari, bayar sekolah anak gitu kan ya. Lo mungkin bisa saving 5 juta gitu ya. Nah itu pemasukan ketika lo masih kerja gitu. Tapi nanti ketika lu udah selesai, udah pensiun ya kan, perusahaan mungkin akan ngasih pesangon gitu ya, akan ngasih pesangon ya, mungkin berapa puluh gaji gitu ya, berapa puluh gaji. Tapi kadang yang nggak diperhitungkan gitu ya oleh orang-orang yang udah mau pensiun tuh, standar kehidupan atau pola hidupnya gitu. Pola hidupnya tuh masih mengikuti standar pada saat dia aktif bekerja atau langsung menyesuaikan pada saat dia jadi pensiunan gitu. Karena beda banget guys. Kalau lu kebiasaan ngopi gitu ya, beli kopi setiap hari, beli kopi gitu ya, atau seminggu 3 kali aja ngopi di Starbucks gitu ya. Anggaplah ngopi di Starbucks, sekali ngopi 65.000. Bentar, interupsi sebentar. Ini sebelah kanan guys, ada mobil yang lagi di towing, kayaknya mau diantar nih. Mini Cooper S-Man S, EV, keren juga ya, 4 pintu. Tapi kayak bentuknya tuh mengecil gitu ya dari belakangnya, sempit gitu. Tapi ya khas Mini Cooper ya, selalu eye-catching. Aduh, sampai mana lagi tadi, lupa ya kan. Oke, sampai ngopi di Starbucks. Lu ngopi di Starbucks seminggu bisa, anggaplah misal 250.000 gitu ya di Starbucks. Nah, kebiasaan itu harus lu sesuaikan tuh besok kalau lu pensiun ya kan. Apa masih mau ngopi-ngopi, nongkrong ya kan,
makan di People's Cafe, sekali makan per orang 100.000 gitu ya kan. Nah itu harus disesuaikan. Ketika lu nanti pensiun, kecuali lu udah punya penghasilan tambahan gitu ya, dan status lu berubah dari pensiunan menjadi pengusaha, yaitu aman-aman aja. Apalagi kalau dari usaha lo itu udah ini ya, udah apa namanya, menghasilkan gitu ya, dengan nominal yang sama dengan pada saat lo aktif bekerja. Wah itu top banget sih. Tapi problemnya adalah banyak orang itu nggak siap gitu dengan kondisinya pada saat dia pensiun gitu. Habitnya tuh belum berubah, dan menyesuaikan tuh nggak gampang loh guys. Lu biasa nongkrong di mall, ya sedikitnya ya, ini contoh lah, kalau lo memperhatikan kebiasaan orang-orang yang kerja di perusahaan swasta gitu ya, misalnya nih dia sehari-hari bawa bekal lah gitu. Tapi ini jarang banget nih. Biasa ibu-ibu kan yang rajin masak kan. Dia bawa bekal pada saat makan siang. Dia makan bekalnya gitu ya, pulang, oke. Tapi minimal seminggu tuh biasanya hari Jumat tuh ya. Hari Jumat pada saat durasi istirahatnya lebih lama, tuh biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak gitu yang kerja di kantor tuh makan bareng sama timnya di mall terdekat dekat kantor gitu ya, makan bareng. Nah itu biasanya ya itu ekstra, biasanya ekstra, harganya juga lebih mahal ya kan. Biasanya bawa bekal dari rumah, ini harus makan di mall gitu. Bisa 100.000, 150.000 gitu. Belum lagi weekend. Misalnya weekend dulu biasa ke mall sekali makan sama keluarga per orang 100.000, 4 orang 400.000 gitu ya kan gitu kan. Biasa apa, makan sushi teh gitu ya, sushi teh, sushi hero, sekali makan tuh 400.000 tuh nggak kerasa guys, 500, 600 ya kan. Kalau lu pensiun gaya hidup lu kayak gitu, aduh, bertahan 2 tahun 3 tahun aja tuh uang pensiun. Habis itu ya siap-siap lah ya, siap-siap menghadapi permasalahan finansial gitu. Makanya harus penyesuaian tuh susah gitu. Lain halnya dengan orang yang memang dari masa mudanya gitu ya, itu nggak terbiasa memang dengan pola hidup yang sebenarnya nggak mewah juga sih, cuman ya fleksibel ya, disebutnya fleksibel aja gitu. Ada juga orang misalnya teman-teman gitu ya di kantor, ada 1-2 yang pokoknya ya dia Senin sampai Jumat bawa bekal dari rumah karena istrinya masakin gitu ya. Terus jarang nongkrong juga gitu, nggak beli kopi juga ya, ada yang kayak gitu. Nah itu biasanya mereka lebih stabil gitu ya. Pada saat pensiun ya emang habitnya kayak gitu aja gitu. Udah apa namanya, pada saat pensiun ya lanjut aja, istrinya masak, mungkin ke mall sekali-sekali, sebulan sekali buat refreshing, gitu aja gitu. Makanya yang harus kita persiapkan tuh sebenarnya yang berat tuh penyesuaian gitu ya, saat kita masih aktif dan pada saat kita udah nggak aktif lagi. Terus bicara saving tuh sebenarnya nggak ideal untuk ini, untuk apa namanya, untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
untuk belanja, lama-lama savingnya pasti habis gitu ya. Saving tuh sebenarnya tujuannya paling ideal adalah dua, untuk invest gitu ya, lalu yang kedua untuk emergency fund gitu, bukan untuk nyambung nyawa gitu ya, ditabung sekarang besok dikeluarin lagi, itu cuma mindahin pengeluaran doang gitu, nggak kayak gitu. Saving itu untuk emergency, misalnya ada kebutuhan mendadak, keperluan mendadak, orang tua sakit gitu ya. Nah itu kita biasanya perlu saving, pakai savingnya lah gitu. Renovasi rumah yang tidak terduga, nah itu gitu tuh. Nah ketika lo nggak memikirkan pensiun lo mau ngapain, biasanya lo enak-enakan aja, kerja pulang ya kan, menikmati hidup lah. Apalagi kalau ASN gitu ya, terus mungkin pegawai BUMN, pulangnya sore main sama anak, ya udah terlena gitu. Justru yang harus dipikirkan adalah setelah pensiun tuh apa yang mau diperbuat gitu, penghasilan itu mau ditambahin dari mana gitu. Makanya skill itu penting ya. Jadi ya mungkin mulai memikirkan apa yang mau dikerjakan nanti itu mulai dari kesenangan kita tuh apa, hobi kita tuh apa gitu ya, atau mungkin mulai mengerjakan hal-hal yang sederhana gitu ya. Mungkin ternak ikan nila tapi di terpal ya. Sekarang kan ada tuh, jadi ternak ikan tuh nggak harus di sawah gitu ya, di kolam yang gede, enggak, di terpal juga bisa. Dan terpalnya udah ada yang jual, satu set jadi di Tokopedia ada tuh. Dan udah ada cara-caranya juga gitu. Temen gue sendiri pernah mempraktekkan itu gitu dan berhasil. Awalnya dari satu kolam terpal gitu ya, akhirnya berkembang sampai 3 kolam terpal gitu. Sampai akhirnya ya maksimal 3 karena udah nggak ada tempat lagi gitu ya. Itu kan cuman untuk memanfaatkan garasi rumahnya gitu. Dan karena sifatnya nggak komersil ya, hasilnya ya cuman dibagi-bagi aja ke tetangga sekitar gitu ya. Tapi yang penting adalah apa? Yang penting adalah penguasaan keterampilannya gitu. Kalau kita udah menguasai suatu keterampilan tertentu ya itu lebih bagus gitu ya. Nah sekarang kita mau menguasai keterampilan apa gitu, atau kalian sudah menemukan passion gitu ya, sudah menemukan passion dan secara finansial udah secure gitu ya, ya pensiun aja lebih dini gitu kan untuk mengejar passionnya gitu. Nggak masalah juga kalau udah yakin gitu, mumpung masih muda gitu ya, energinya tuh masih banyak gitu untuk struggle di bisnis gitu. Itu sih. Dan kalau dari sisi finansial ya, dari sisi finansial misalnya nih contoh, pertama, orang kalau udah pensiun ya kan, itu kalau baru mau mulai usaha tuh salah. Karena apa? Satu, support finansialnya udah lemah. Kenapa dibilang lemah gitu ya? Kalau misalnya dia nggak punya penghasilan yang lain ya, kenapa dibilang lemah? Ya karena uang pensiun yang
dapat gitu kan, itu kan seharusnya untuk saving dia gitu ya, atau mungkin untuk menyambung hidup beberapa tahun ke depan gitu. Lah kalau dia baru mulai usaha ya kan, dan nggak tahu kira-kira usahanya nih apa namanya akan berhasil positif atau enggak gitu, ya itu namanya gambling gitu kan ya. Dan kalau untuk mempertaruhkan uang pensiun untuk sesuatu yang belum tentu hasilnya, ya itu sangat beresiko gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, support finansialnya. Kalau orang mau memulai berusaha ketika dia belum mencapai usia pensiun gitu ya, itu support finansialnya masih bisa dibantu gitu ya. Contoh yang pertama dari bank. Kalau mau minjem tuh masih bisa dari KUR, dari apa namanya sekarang tuh KSM, kredit apa gitu namanya, pokoknya kayak KTA gitulah. Nah biasanya dia kalau misalnya di atas 5 tahun masa kerja sisa gitu ya, itu masih bisa tuh cair 100 juta, 200 juta gitu, itu masih bisa. Tapi kalau udah menjelang usia pensiun, wah itu udah susah gitu. Orang yang sudah menjelang usia pensiun udah susah mendapatkan pinjaman gitu biasanya dari bank ya, karena bank menganggapnya udah nggak ada leverage-nya lagi gitu, udah nggak ada yang bisa dijaminkan tuh apa gitu kan. Beresiko buat bank untuk jadi kredit macet gitu, kecuali menggadaikan aset ya kan, mobil, rumah. Tapi sebenarnya menggadaikan aset ya kan, kalau bisnisnya belum settle itu juga sangat beresiko gitu buat si pengusaha. Karena apa? Karena kalau ternyata tidak menghasilkan cash flow positif, pada akhirnya justru kehilangan aset, kehilangan rumah ya kan, susah gitu teman-teman. Jadi pikirkan dari sekarang, ketika kalian pensiun tuh kalian mau bikin apa gitu. Justru kalau saya pribadi itu saya insecure gitu melihat teman-teman saya yang udah mulai usaha gitu ya, walaupun kecil-kecilan aja. Setidaknya mungkin tahun ini masih nombok gitu ya, tapi ternyata dari bulan ke bulan tuh nomboknya makin sedikit gitu ya, dan lama-lama untungnya sedikit. Bulan depan untungnya nambah jadi banyak gitu ya. Nah itu ada quote yang bagus banget guys, yang gue dapat dari IG lah. Jadi mungkin waktu yang tepat untuk kita mulai usaha tuh kemarin. Tapi waktu yang tepat untuk yang kedua kalinya adalah sekarang gitu. Itu bagus banget sih. Jadi jangan nunda lagi. Gitu. Mulai kecil-kecil usaha apa. Tapi ya untuk orang awam yang belum biasa usaha gitu ya, itu awal itu mulai itu susah banget loh. Pasti dia mikirnya apa ya, nanti kalau terlalu banyak overthinking gitu, apa yang resiko yang mungkin nggak terjadi juga dipikirin gitu. Ya itu perlu, cuma kalau terukur kan sebenarnya bisa diatasi gitu ya. Aku ngasih contoh nih satu. Dulu tahun 2015 tuh
Istri gue tuh ini guys, jualan jilbab di ITC Kuningan. Jualan jilbab di ITC Kuningan. Jadi model bisnisnya sederhana banget, sederhana banget. Cari kios saat itu yang murah. Nah kebetulan ada saudara yang punya kios murah. Kenapa murah? Karena kalau dulu ya, mungkin teman-teman tahu kondisi ITC Kuningan tuh sebenarnya ramenya tuh cuman di lantai bawah, yang bagian baju-baju, sama yang di tengah tuh yang bazar, sama kalau nggak salah lantai 3, 4 itu counter HP. Nah itu trafficnya lumayan. Nah yang di tengah-tengah nih yang baju-baju, baby shop gitu ya, itu trafficnya biasa aja. Dan dulu percaya apa enggak, istri gue tuh dapat lapak atau dapat kios tuh tempatnya tuh agak pojok gitu, trafficnya nggak bagus, karena cuma dilewatin orang-orang yang mau ke Ambas. Kan ada jembatan tuh dulu dari ITC ke Mall Ambasador tuh ada jembatan. Nah biasa orang-orang tuh lewat jembatan itu gitu ya, dari ITC mau ke Ambas tuh. Nah itu ngelewatin ini, karena jembatannya sebenarnya ada dua, yang di tengah sama yang di pinggir. Nah ini lapaknya istri gue tuh di yang di pinggir lah. Itu kalau nggak salah dulu nyewanya cuman 1 juta apa 2 juta gitu, kayaknya nggak sampai 2 juta deh sebulan. Nah kita nyewa tuh di situ tuh, itu tempat baru tempatnya ya. Terus dagangannya itu jilbab sama shawl kayak scarf gitu ya, cuman 2 item itu doang, jilbab sama shawl. Nah jilbab dan shawlnya ini ngambilnya di Tanah Abang. Jadi deket tuh, cuman 1 lurus jalan itu doang, jalan Satrio itu sampai Tanah Abang tuh. Jadi belanja di Tanah Abang gitu ya, ngambil jilbab sama shawl, dibawa ke ITC terus dijual. Mulai dari yang 10 ribuan, 20 ribu 3 gitu ya. Udah tuh setahun jual jilbab aja setahun tuh. Tahun kedua ternyata cuan guys, tahun kedua. Jadi selain buka jilbab, kita buka toko satu lagi, itu jualan baju. Nah ini karena kita berani gitu ya, ngambil keputusan bisnis saat itu, nyawa tempatnya agak depan, yang trafficnya itu lebih bagus, dekat eskalator. Nah lantai 1, kalau nggak salah waktu itu nggak langsung di lantai 1 deh, lantai 2 dulu, tapi dekat eskalator. Nah tapi jualan baju, modusnya sama, model bisnisnya sama, ngambil dari mana namanya, dari Tanah Abang ke ITC, cuan lagi coba, gila. Sampai tahun 2018, percaya apa enggak ya, dari satu toko jualan jilbab sama shawl doang, 2018 tuh kita punya 5 toko di ITC Ambasador. Luar biasa banget kan, 5 toko, bayangin. Dan itu cuan semua gitu ya, itu cuan semua. Nah untungnya tuh bukan cuma dari jualan di Ambas doang. Jadi kadang-kadang tuh kita ikut event. Contohnya apa? Jacklot. Event Jacklot. Dulu tuh Jacklot hype banget guys. Zaman 2017, 2018 tuh clothing tuh hype banget gitu. Tuh demand-nya tinggi banget. Jadi setiap Jacklot bikin event gitu ya,
Wah dulu dia event tuh tempatnya premium guys, Jacklot ya. Tempatnya premium. Di mana? Di Gambir Expo pernah. Terus di mana lagi? Di Senayan, GBK, bayangin. GBK buat Jacklot. Pernah. Tuh dulu gede banget. Gue sempet ikut event itu ya. Jadi dulu istri gue tuh ikut event gitu ya sama adik gue. Event Jacklot itu. Pas hari terakhir tuh biasanya Jacklot tuh ini, apa namanya? Ada acara musik gitu ya. Terus acaranya juga sampai malam gitu ya. Acaranya juga sampai malam gitu. Jam-jam 1 lah baru tutup tuh. Itu luar biasa banget sambutannya. Asli. Gue pernah padahal satu baju itu ya guys, satu baju itu harganya kita jual tuh mulai dari 100.000 per baju ya, per piece gitu. Nah itu untungnya dari 20.000 sampai 50.000 lah ya gitu. Nah di hari terakhir lo bayangin deh, itu kita bisa ngejual sekitar 200 sampai 250 baju. Jadi gross income kita itu hampir 23 juta waktu itu, sehari doang. Gue inget banget tuh. Soalnya apa? Soalnya gue kasirnya. Gila sih itu. Parah banget itu. Itu sambutannya luar biasa. Dan biasa tuh Jacklot tuh waktu itu kalau ngadain event tuh nggak sebentar guys dulu tuh. Dulu tuh 10 hari gitu ya, seminggu lah minimal. Paling sebentar tuh seminggu tuh. Jacklot di Gambir Expo, Jacklot di Senayan gitu ya, di Istora atau di ini, di GBK lah pokoknya intinya. Di GBK Kompleks tuh seminggu 10 hari. Itu biasanya 3 hari terakhir tuh transaksi di atas 10 juta semua. Totalnya ya, omset tuh di atas 10 juta. Dan terakhir itu final di 20 juta lebih, 20 sampai 23 juta kalau nggak salah hari itu ya. Wah itu luar biasa banget sih. Jadi itu guys, satu ya memang kita harus berani sih, kadang-kadang memulai sesuatu tuh harus berani. Terus yang kedua, ditekunin aja dulu gitu, ditekunin gitu ya. Terus kalau misalnya kalian tanya nih, sekarang masih ada nggak usahanya gitu? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada usahanya. Kenapa? Karena gue kasih tahu. Jadi sekarang usahanya tuh udah tutup semua. Di ITC kita udah nggak punya toko, ya kan? Terus udah nggak pernah ikut event juga. Jadi kalau kalian dulu pernah wirawiri di ITC gitu ya, mungkin ada toko yang namanya Belvina, jualannya shawl, hijab sama baju. Nah itu toko kita tuh. Itu toko kita, gitu ya. Nah sekarang udah nggak ada lagi semuanya. Karena apa? Karena tahun 2018, 2019, terutama 2019 itu trafficnya tuh drop. Karena apa? Karena marketplace-nya meledak saat itu, gitu ya. Jadi Shopee sama Tokopedia tuh saat itu lagi booming banget. Sampai traffic di ITC itu, wah itu kerasa banget guys. Dari biasanya sehari tuh jualan minimal itu ada lah kita, minimal itu ya 500, 700. Paling sepinya tuh 300 lah, 300, 400. Ada yang jual 15 baju gitu ya, 1.500.000 gitu ada gitu. 2019 tuh wah jualan tuh 200, 300, nggak pasti. ITC tuh kosong, parah. Puncaknya ya itu awal 2020 Covid. Habis sudah, selesai. Gitu. Nah, itu namanya dinamika apa namanya? Orang jadi pengusaha gitu ya.
Nggak ada pengusaha tuh yang ketika mulai langsung booming tuh nggak ada gitu. Demand tuh biasanya kurvanya tuh landai dulu gitu ya, baru dia naik, makin lama makin tinggi. Gimana caranya lu survive gitu dari beberapa kondisi ya? Sekarang siapa sih yang memprediksi dunia akan dihantam COVID gitu, sebuah virus yang bisa melumpuhkan hampir seluruh aktivitas manusia pada saat itu gitu. Itu gila banget sih. Nah, lu jadi pengusaha harus siap sama hal-hal yang kayak gitu. Coba kalau kalian telusur lagi ke belakang gitu ya, tahun-tahun 2020, 2022 gitu ya, saat COVID sudah mulai pulih, coba di tracing lagi berapa pengusaha yang usahanya hancur, stres, bunuh diri, ya kan? Nggak usah repot-repot. Bahkan sampai sekarang, ya kan, ada beberapa hotel yang masih tutup gara-gara nggak bisa recover dari COVID. Masih banyak hotel yang nggak bisa recover dari COVID, terutama hotel-hotel yang ada di daerah gitu ya. Tuh akhirnya ya udah terbengkalai aja begitu aja gitu. Ya itu. Nah, kalian kalau jadi pengusaha ya gitu guys, harus siap sama hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi ya kalau mentalitinya bagus gitu ya, pasti dia bisa tuh langsung bangun lagi gitu ya, bikin usaha yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Terus apa namanya, merintis lagi, buka lagi kecil-kecilan gitu ya. Selalu adaptasi dengan kondisi yang baru, demand yang baru gitu ya. Nah itu salut sih. Nah lu kalau udah pensiun ya, nggak punya lo energi itu gitu. Energi itu tuh cuma lu miliki pada saat lu masih usia produktif gitu. Usia produktif. Kalau lu masih usia produktif, dihantam gitu ya, dihajar oleh sebuah kondisi yang mengakibatkan bisnis lo hancur, ya sedikitnya mental lo akan kena pada saat lo mulai berhitung, ya kan? Aduh, modal gue segini, ya kan? Belum balik modal udah kena hajar, ya kan? Kena hajar tuh bukan karena satu kondisi tertentu aja ya guys ya, karena COVID gitu ya, enggak. Karena kompetisi, ya kan? Karena udah enggak hype lagi barangnya gitu ya. Gitu. Jadi karena berbagai situasi lah. Jadi lo harus prepare gitu ya untuk apa namanya, untuk menghadapi kondisi yang demandnya menurun. Nah itu pentingnya mulai usaha di usia produktif. Terus yang kedua nih guys, yang mau gue omongin juga. Jadi gue dulu tahun 2009 2007 apa ya? 2007 apa 2009 gitu. Kalau nggak salah 2008 apa 2010 gitu loh ya. Itu gue dulu pernah punya usaha guys. Usahanya itu warnet. Zaman-zaman itu memang warnet masih inilah ya,
gue nggak bilang masih booming, enggak, tapi masih banyak minatnya tuh, masih banyak. Jadi warnet dan game center. Nah, nih mungkin knowledge lah ya buat lo pada yang mau buka warnet atau game center atau usaha-usaha lain gitu. Nah, kondisinya saat itu gue sebenarnya take over usaha orang gitu. Nanti lo bisa nilai sendiri ya kondisinya kayak gimana. Gue take over usaha orang. Nah, take over usaha orang. Jadi orang ini lahan atau tempat kiosnya itu, rukonya itu punya dia. Rukonya punya dia. Nah, dia mau ngejual isinya, warnetnya itu dijual lah sama dia gitu. Jadi gue take over gitu ya. Nah, akhirnya teman gue nawarin, lo mau nggak gitu kan ya, take over, kira-kira net income-nya sekian per bulan gitu. Gue pikir wah lumayan juga nih kan. Oke, akhirnya gue setuju untuk gue take over. Gue inget banget tuh, gue modal 40 juta dapat 15 PC dan uang sewa selama 2 tahun di situ. Udah tuh, selama apa, selama 2 tahun itu gue dapat penghasilan bersih tuh bulan-bulan awal tuh 4 juta guys. Bersih ya itu ya, udah listrik, pegawai, semuanya udah bersih. 4 juta tuh gue bagi dua, karena gue patungan sama teman gue. Jadi profitnya tuh gue bagi 2 juta sama temen gue, ya kan. Nah, itu bisnisnya lumayan oke sih saat itu gitu ya. Tapi waktu itu gue inget banget ya, kondisi game online sama warnet tuh sebenarnya udah agak menurun gitu, Nah, ini satu lagi nih guys, kalau kalian punya game online atau warnet itu harus update terus gitu gamenya. Jadi jangan nggak diupdate gitu, karena itu bagian dari maintenance. Karena gamers tuh selalu apa ya, kalau dia udah loyal gitu ya sama suatu game tertentu, contohnya Dota atau sekarang Mobile Legend gitu ya. Nah, atau dulu tuh Counter Strike gitu. Dulu tuh masih ini banget Counter Strike gitu ya. Nah, itu biasanya mereka akan main terus gitu. Tapi ketika apa, secara infrastruktur gitu ya, secara hardware lu udah nggak support gitu ya, karena harus upgrade terus kan. Game tuh harus upgrade, beli game lah, apalah, pokoknya di upgrade gitu ya gamenya, supaya customer lu tuh tetap happy gitu main di situ gitu, dan tetap bisa impulsif ya kan. Gamers kan gitu kan, gamers kan ke stimulus kan, addict dia. Jadi dia harus terpenuhi gitu kebutuhannya, akan game baru, versi yang baru gitu ya, challenge di gamenya yang baru gitu. Nah, itu harus diupdate terus, softwarenya harus diupdate terus, hardwarenya juga harus diupdate terus. Nah, saat itu karena gue juga terbatas modalnya, dan waktu itu gue nggak ada waktu untuk ngurusin bisnis, itu nggak gue upgrade guys, ya kan. Padahal menguntungkan gitu, itu nggak gue upgrade. Dan biasanya lo perhatiin kan, gamers itu kalau udah loyal ke suatu tempat game, dia kan ke situ terus kalau dia ngerasa nyaman gitu. Udahlah, gue di sini aja sama teman-teman gue, mabar, enak, nyaman ya kan. Mau makan Indomie, mau ngangkat kaki, mau teriak-teriak ya kan serunya main game kan di situ kan. Itu bebas ya kan. Nah, itu yang harus lo maintain gitu. Nah, sayangnya saat itu gue nggak maintain gitu, nggak gue upgrade softwarenya ya kan. Terus hardwarenya juga nggak gue upgrade gitu. Nah, sehingga customernya lama-lama turun ya kan. Gue waktu itu emang lagi hektiknya sih kerjaan gitu ya, karena belum dapat kerjaan yang settle lah. Nah, puncaknya guys, lu parah sih ini.
puncaknya itu di akhir masa sewa gua, masa sewa di ruko itu si ownernya itu nggak memperpanjang gitu, nggak memperpanjang. Dia menawarkan opsi gini, ini mau gua, kalau lu mau perpanjang sewa ruko ini, ya kan, lu harus bayar sejumlah sekian, which is nominalnya itu nggak masuk akal gitu buat kita, karena kita ngejar dulu ya, zaman itu, lu percaya apa enggak, penghasilan kita tuh di 12 sampai 13 juta per bulan. Omset ya, itu omset. Lalu untuk biaya gaji 1,5, pegawai 2 orang gitu ya, gaji itu mungkin ya 4 juta lah gitu kan, sisanya buat listrik apa segala macem, bersih-bersih kita terima 4 juta sampai 5 juta gitu. Itu penghasilan konstan terus tuh. Nah dia waktu itu nawarin sewa tuh berapa gitu, sayangnya kita, wah ini sih udah nggak mungkin gitu ya, udah nggak ekonomis lagi gitu. Yang ada kita cuma nombok doang tiap bulan gitu. Kita kan udah tahu nih, bisnis lu 2 tahun tuh udah cukup memberikan lu gambaran income lu berapa kalau lu nggak mau expand gitu ya kan. Kecuali lu mau expand lagi ya kan, lu buka cabang, ruko lu tingkat di atas, lu mau lu tambahin space-nya buat gamers gitu ya, buat komputer atau alat gamingnya gitu kan. Kalau lu nggak lu tambahin itu lu udah bisa berhitung gitu, bisa berhitung lu untung apa rugi. Kalau biaya sewanya dinaikin sedemikian rupa sehingga lu udah nggak nutup lagi, ya buat apa ya kan. Ya mau nggak mau ya tuh bisnis kita close gitu guys, bisnis kita close. Akhirnya ya udah, pada saat itu game online gue tutup ya kan, game online gue tutup sama temen gue. Ya udah akhirnya berhenti. Gue nggak tahu lagi tuh komputer dan gue lupa waktu itu gue jadinya tuh secara keseluruhan tuh untung balik modal apa enggak tuh gue lupa, karena itu udah lama banget, itu udah 2010 apa 2011 gitu terakhir. Itu berarti udah 13 tahun yang lalu guys, 15 tahun yang lalu, gila lama banget. Nah sejak saat itu ya, gue berpikir bahwa wah kayaknya kalau lo usaha gitu ya dan tempat lo masih nyewa, wah itu kayak berat ya, berat gitu. Karena satu ya, lo bisa didepak sama ownernya sewaktu-waktu gitu, kapan aja dia butuh, dia tinggal naikin sewa gitu kan ya, tinggi sampai lo nggak bisa menjangkau lagi, udah lo cabut. Sedangkan bisnis lo yang saat itu baru kurvanya baru mau settle gitu ya, baru mau naik, nanjak, terus landai, bukan landai, maksudnya datar gitu ya di suatu fase revenue tertentu gitu. Tiba-tiba lo harus drop lagi. Karena apa? Karena lo harus nyari tempat lagi, ya kan? Nyari tempat tuh tidak menjamin market yang lama akan ikut sama lo gitu. Lo harus grab market baru, customer loyal mungkin ya, mungkin akan ikut sama lo. Tapi kalau yang mereka ngitung juga, berhitung jarak, berhitung apalah gitu kan ya, udah nggak ekonomis buat mereka, ya buat apa? Mending mereka ke tempat yang lain aja gitu guys. Dan itu berlaku juga untuk teman-teman yang bisnis event, pokoknya semua bisnis lah, kebanyakan kayak gitu. Gue ada juga temen ya, itu buka apa namanya, kopi di Jogja. Lo percaya apa enggak ya guys ya, dari awal dia buka sampai sekarang itu mungkin udah lebih dari 10 tahun lah, itu dia udah pindah tempat itu sebanyak berapa? 5 kali, bayangin. Masalahnya apa? Masalahnya itu
si pemilik tempatnya mau naikin sewanya. Itu aja sebenarnya, mau dipakai ya kan. Ya namanya kita usaha sewa di lahan orang, ya siap-siap pindah aja guys. Jadi ya memang kalau lo pada mau usaha tapi tempatnya masih sewa, ya lo harus pikir 2 kali gitu ya. Harus lo perhitungkan lagi lah sejauh mana lo bisa survive gitu ya, dan lo bisa mengatasi gitu ya problem itu gitu. Tapi kalau misalnya lo nanya nih ya, lo nanya terus gimana bang kalau misalnya kita belum punya tempat, apa kita nggak boleh usaha? Boleh, bukan kayak gitu ya. Nggak terus itu langsung jadi faktor yang menghentikan usaha lo, nggak. Caranya ngatasinnya gimana? Satu ya, yang paling mudah adalah lu ikut, kalau lu confident sama usaha lu gitu ya, sama demand yang lu udah kira-kira bisa dapat gitu ya di daerah tertentu gitu, lu ikut kontraknya panjang aja gitu. Ikatnya kontraknya panjang gitu, 3 tahun 4 tahun, bahkan kalau memungkinkan lu, kalau lu ada duitnya gitu ya. Tapi biasanya sayang gitu ya kalau modal lo itu lo taruh di sewa semua gitu ya kan. Karena sebenarnya bisa lo putar lagi tuh di apa ya, nanti kan lo improvement banyak gitu ya, lo buka cabang lah apa segala macem gitu. Nah lo biasanya ikatnya kontraknya agak panjang, 3 tahun 4 tahun, itu gak masalah. Satu-satunya mungkin, atau gini, gue nggak tahu sih ya, cuman bisa juga kontraknya nggak harus lo bayar 3 tahun 4 tahun, tapi lo bikin komitmen sama dia. Ya sekarang landlord tuh nggak semuanya jahat gitu ya. Landlord tuh banyak orang kaya gitu ya, yang daripada rukonya nggak kepake gitu kan, dia misalnya tinggalnya di Singapura lah, tinggalnya di Amerika ya kan, daripada rukonya nggak kepake, ya udah lo pakai aja lah, bayar aja sekenanya gitu kan. Banyak orang yang kayak gitu, banyak. Dan lu beruntung banget lo kalau punya landlord yang kayak gitu, nggak harus mikirin pindah tempat gitu kan ya, mulai lagi dari awal ya kan. Nah itu sih guys, kalau lu mau usaha ya kan, belum punya tempat sendiri, hal-hal kayak gitu harus lu perhitungkan lagi gitu. Karena ya gue udah ngalamin sendiri gitu. Nah sekarang gue udah punya nih tempat nih di Jogja gitu ya. Nah gue lagi berpikir ini buat apa lah ya. Giliran udah ada tempatnya, ya itu tadi, kita mau usaha tapi kebanyakan mikir gitu, overthinking. Buat apa? Mau jualan kah? Buka laundry kah? Jadiin kos-kosan kah? Ya belum tahu lah. Karena apa? Karena ya pada dasarnya sebenarnya dananya terbatas kan ya. Kita kan harus efektif dan efisien gitu loh. Gitu ya kan. Ya kecuali lo punya apa, nggak masalah gitu ya, lo cash lo banyak gitu ya, terus lo nggak masalah gitu kalau misalnya bisnis lo juga nggak ada returnnya 2 tahun 3 tahun, bahkan lo merugi. Ini cuman buat apa, uji coba bisnis apa segala macam, ya mungkin itu lain ya. Cuman untuk orang-orang yang dananya terbatas itu ya harus benar-benar memperhitungkan kira-kira lo mau ngambil bisnis itu apa gitu guys. Jadi lo mau bisnis apa guys? Kopi udah banyak banget sekarang gitu. Tapi gini ya, gue kepikiran juga sih waktu itu, udah lama. Sebenarnya meskipun bisnis yang mau lo lakuin itu udah banyak dilakukan orang, itu lo lakuin lagi nggak apa-apa, gas aja gitu loh. Contoh nih, sekarang lo ngomongin fried chicken,
Bah, udah kan fried chicken bukan cuman dominasi KFC sama McDonald guys. California fried chicken enggak. Itu fried chicken yang kecil-kecil juga banyak yang hidup. Popeye, ya kan? Terus Hisana fried chicken, mungkin lo tahu. Pokoknya ya KFC-KFC-an pinggir jalan itulah ya. Ya contohnya sekarang yang udah jelas aja ya, Hisana contohnya sekarang. Wah, udah berapa ratus cabangnya di Jawa doang. Bahkan mungkin cuman di daerah Jawa Barat, Jakarta gitu ya. Jawa Barat dan Jakarta tuh mungkin udah ratusan gitu. Karena ya marketnya sebenarnya ada aja gitu. Apakah orang akan berpikir ketika gue beli Hisana, oh pasti ayamnya enak nih? Oh belum tentu juga gitu. Kadang ya ada aja orang ya cuma pengen makan ayam aja gitu. Dan itu jadi market lo juga gitu. Sama kopi juga, kopi ya. Sekarang coffee shop tuh jumlahnya mungkin jutaan kali ya. Cuman di Jakarta doang. Dari yang kecil sampai yang gede-gede, dari yang milik sendiri sampai franchise. Wah, yang franchise saya udah berapa banyak. Bayangin aja loh. Yang franchise tuh. Apa namanya? Tomorrow Coffee ya kan? Kopi Kenangan, Janji Jiwa, banyak ya kan. Tapi kopi-kopi yang baru-baru gitu ya, kopi-kopi yang baru tumbuh gitu ya banyak juga gitu. Bahkan kadang-kadang yang franchise juga kalah gitu ya, karena mungkin tempatnya juga bukan nggak support sih, apa namanya, nggak laku lah ya karena sepi gitu. Mungkin dia salah pilih tempat gitu ya. Ada aja lah. Tapi sebenarnya maksud gue tuh meskipun bisnis lo itu udah dilakukan oleh banyak orang, itu bukan suatu hambatan gitu. Lo tetap masih punya peluang untuk menciptakan market lo sendiri gitu. Asal ya itu selalu berinovasi dan di-maintain gitu. Tapi memang memulai itu sesuatu sih susah, mengalahkan ketakutan gitu ya, mengalahkan ketakutan. Waduh, takut gagal, takut nggak laku, takut nggak balik modal, ya itu susah. Oke guys, terima kasih ya udah buat yang udah mau nonton vlog sederhana ini gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mungkin knowledge-nya nggak banyak ya. Cuman kalau mau sharing-sharing, berpendapat ya silakan aja gitu ya. Gue juga bukan yang sangat ahli dalam hal tertentu, enggak sih. Kita sama-sama belajar aja gitu guys. Oke, cukup ya guys. Cukup dulu vlog pulang kerja sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu, sukses selalu, ya kan? Happy selalu guys, yang penting. Dan satu lagi jangan lupa, lu juga udah tahu kan, subscribe. Gokil. Oke, sip. See you guys di vlog pulang kerja selanjutnya.